dimanapun berada, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Marli Raisa Mercy Sinai, selaku Ketua Majelis Jemaat GBB Pancaran Kasih Lampung. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, mari satukan hati dan pikiran untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat marifat di dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Bahkan Engkau mampukan kami Bapa untuk dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GBB, pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari kitab Ester pasalnya yang ketiga, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, Raja lalu mencabut meterai dari jarinya dan menyerahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kata raja kepada Haman, perak itu terserah padamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Pada bulan pertama tanggal 13 para juru tulis raja dipanggil. Lalu sesuai dengan segala yang perintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada para bupati yang menguasai tiap-tiap daerah, dan para pembesar bangsa, setiap daerah menurut tulisannya, dan setiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirim dengan perantaraan para kurir ke seluruh daerah kerajaan supaya semua orang Yahudi dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan, dari yang muda sampai yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dalam satu hari pada tanggal 13 bulan ke-12 bulan Adar, juga supaya harta milik mereka dirampas. Salinan surat itu dikeluarkan sebagai undang-undang ke setiap daerah, lalu diumumkan kepada semua bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Para kurir berangkat dengan segera atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di Puri Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikian pembacaan Alkitab bagi setiap kita di malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, sebelum menutup hari ini, saya mengajak untuk setiap kita mengingat dan merenungkan kembali segala hal yang telah kita lakukan dari mulai bangun sampai dengan saat ini. Salah satunya dalam hal mendengarkan. Apa respon yang kita berikan kepada mereka yang kita jumpai atas segala hal yang kita dengarkan dari mereka? Dalam hal ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Apakah kita adalah pribadi yang pertama, hanya mau menerima dan mendengarkan hal-hal yang menyenangkan hati atau hal-hal yang menjadi kehendak diri kita sendiri? Atau yang kedua, ketika kita mendengarkan dari setiap orang yang kita jumpai dari pagi hingga malam hari ini, kita periksa kembali informasi ataupun cerita yang kita dengarkan, apakah yang disampaikan itu sesuai dengan fakta atau tidak. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika kita mendengarkan, apakah kita cukup mendengarkan saja dan langsung bertindak tanpa tahu bahwa yang kita lakukan ini benar atau salah. Jika nomor 3 yang kita lakukan
maka kita tidak ada bedanya dengan Raja Ahasweros yang mana hanya mau mendengarkan perkataan dari satu orang saja, sehingga dengan cepat percaya kepada Haman tanpa diperiksa. Tanggapan yang diberikan atas apa yang didengar sudah benar atau belum. Sahabat-sahabat GPIB, kita ini kan masih berada di dalam suasana kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Sudah sepatutnya kita pertanyakan lagi diri kita masing-masing, apakah kita ini sudah merdeka dalam hal mengelola dan menanggapi informasi yang kita dengarkan, atau kita masih menjadi pribadi ataupun keluarga yang cepat dipengaruhi, cepat diatur, atau cepat disetir karena takut dibicarakan karena tidak melakukan apapun yang kita dengar. Jika ini yang terjadi, maka mohon maaf harus saya sampaikan, berarti kita ini belum benar-benar merdeka karena masih takut. Kalau memang kita sudah merdeka dengan hal yang terjadi dalam kehidupan kita, maka sudah seharusnya yang ada dalam kehidupan kita sebagai contoh saja, ketika kita ada kesempatan dan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan lewat morning ataupun night call GPIB setiap harinya, yang isinya menguatkan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita dan sebagainya, itu yang harus kita dengarkan di dalam kehidupan kita. Dibandingkan kita mendengarkan gosip yang belum ada faktanya, atau mendengarkan hal-hal yang membuat kita menambah beban pikiran masing-masing. Ingat bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka 80 tahun, masa iya kita masih terus dijajah oleh pikiran-pikiran ataupun oleh hal-hal yang membawa beban dalam kehidupan kita karena kita memilih untuk mendengarkan hal-hal yang kurang baik, bahkan kurang benar di dalam kehidupan kita bersama. Selamat malam, selamat beristirahat untuk setiap sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kehidupan sahabat-sahabat GPIB bersama dengan keluarga. Mari satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk senantiasa menerima, mengelola segala hal dengan baik, dengan benar ketika kami mendengarkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa Sorgawi, Engkau berikan hikmat marifat dalam hidup kami semuanya, dan mampukan kami Bapa ketika kami mendengarkan, kami boleh mendengarkan dengan baik, dan kami boleh menanggapi apa yang kami dengarkan juga dengan baik dan benar tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menolong setiap kami, dan di malam hari ini Bapa kami akan beristirahat dengan keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mau melindungi, Tuhan Yesus Engkau boleh menjaga dan juga memberkati istirahat kami, dan bangunkan kami Bapa di esok hari dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kiranya urapan-Mu Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami semuanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.